Halo guys, selamat datang di channel Abizar Asmon. Di hadapan kita kali ini ada Honda City RS hatchback, penerus Honda Jazz RS yang di stop sama Honda. Nggak ngerti gua alasannya kenapa. Padahal, secara eksterior, Honda Jazz RS itu rasanya lebih baik dibandingkan eksterior mobil ini. Rasanya lebih mewakili DNA balap dan bisa head-to-head dengan desain eksterior Toyota Yaris GR. City car compact yang sama-sama membawa DNA sport. Sementara Honda City RS hatchback di hadapan kita kali ini desainnya ya seperti yang kalian lihat, ambigu. Dikategorikan sebagai mobil balap, tapi desainnya kurang sporty. Dikategorikan sebagai mobil elegan, dia pakai motif serat karbon di bempernya. Oke lah, soal desain tergantung selera masing-masing. Pastinya mobil ini bukan selera gua dari eksteriornya. Jadi, kita akan bahas dari fitur-fitur dan teknologinya saja guys. Di sisi bagian depan, mobilnya sudah menggunakan LED multi reflektor. Ada DRL-nya, grillnya piano black, ventilasi udara ke ruang mesinnya udah kayak ala-ala jaring laba-laba. Bumper bawahnya motif serat karbon, fog lampnya sudah menggunakan LED, dan di bagian depannya tidak ada sensor parkir. Secara dimensi, mobil ini memiliki panjang 4.349 mm, lebarnya 1.748 mm, tingginya 1.488 mm, sementara jarak antar sumbu rodanya 2.600 mm. Mobil ini hanya tersedia ke dalam versi RS saja dengan pilihan transmisi matic maupun manual. Untuk yang manualnya dijual di angka Rp330.900.000 dan untuk yang maticnya mahal 10 juta, Rp340.900.000 on the road DKI Jakarta. Pilihan warnanya ada yang Punic Orange Pearl, Rally Red, Crystal Black Pearl, Meteorite Grey Metallic, Lunar Silver Metallic, dan Platinum White Pearl. Unit yang ada di hadapan kita kali ini warnanya Punic Orange Pearl. Kalau dilihat dari sisi samping, kesan sportinya lumayan, walau gua masih lebih suka sisi sampingnya Toyota Yaris GR Sport. Ban depannya dari Bridgestone, ukurannya 185/55 ring 16. Velgnya udah two-tone dan ada rem cakram di dalamnya. Set skir ala-ala sport kayak di Yaris GR kagak ada di sini. Ban belakangnya Bridgestone, ukurannya 185/55 ring 16. Velgnya juga sama, sudah two-tone, dan yang paling disayangkan dia masih pakai rem tromol di saat kompetitornya pakai rem cakram. Tarikan garis lurus dari samping depan, tengah, hingga ke belakang pastinya menambah kesan sport dari mobil ini. Tapi, karena tidak ada body kit di sekeliling bodinya, desain eksterior Yaris GR Sport menurut gua jauh lebih menarik. Lampu sen di spionnya udah pakai LED. Sejauh ini gua suka dengan desain bagian sampingnya, tidak ada krom-kroman di bagian ini. Desain eksterior bagian belakangnya jauh dari kata sporty. Yang harusnya ada di bagian belakang malah tidak dimaksimalkan. Contohnya spoiler ini. Harusnya dibuat lebih besar, lebih berkarakter, lebih mencerminkan sport, bukan kecil kayak gini. Cat bagian belakangnya pun semuanya polos sewarna body. Nggak kayak di Toyota Yaris GR Sport ada piano-piano blacknya. Bumpernya ala-ala carbon fiber. Tapi desain bumper kayak gini nggak ada sporty-sportinya guys. Jadi menurut gua, desain bagian belakang mobil ini kurang sangar, kurang berkarakter, kurang sporty, nggak ada aura balapnya, lebih terlihat kayak mobil yang biasa-biasa saja. Fitur-fitur yang ada di daerah belakang mobil ini, dia sudah pakai rear defogger, lampu LED-nya sporty, tapi sedikit ternodai akibat desain keseluruhan bagian belakang mobil. Dia juga punya 4 sensor parkir di sini, ada kamera parkir, ada emblem City dan RS, serta knalpotnya biasa-biasa saja tanpa ada krom-kroman kayak di Yaris GR Sport.
Saat dibuka, pintu bagasinya cukup ringan, ruang bagasinya luas, ada tempat toolkit juga di sini, ada ban serep full size juga di sini. Di sebelah kiri dia ngasih tempat gantungan dan lampu untuk nerangin masa depan. Selanjutnya pintu pengemudi. Saat dibuka, pintunya biasa-biasa aja feel-nya, nggak berat, nggak ringan juga. Di pilar pintunya ada sebuah tweeter, di bagian dalamnya terbuat dari plastik. Sandaran tangannya dilapisi kulit, pakai jahit-jahitan asli, warna merah. Materialnya cukup solid. Handle pintunya chrome. Power windows-nya auto di sisi pengemudi. Ada auto door lock, tempat naruh botol minuman, dan sebuah speaker standar. Total semua speaker di mobil ini berjumlah 8 unit. Beralih ke sisi dalam, berbeda sekali dengan eksteriornya guys. Di sisi dalam ini aura sporty dan DNA balapnya sungguh terasa. Setirnya sudah dilapisi kulit, jahitan-jahitan merah ini asli, tombol audio di sebelah kiri, tombol-tombol cruise control ada di sebelah kanan setir, dan ada piano black tipis-tipis di bagian bawah setirnya. Di poin ini, gua lebih suka setir Honda City RS ini ketimbang Yaris GR Sport. Tombol start stop engine dibuat berdetak kayak jantung. Kisi-kisi AC-nya biasa saja. Ada stability controlnya juga di sini. Dan walaupun tipe RS, tapi masih ada tempat-tempat kosong di sini guys. Buka tutup pengisian bensin dan kap mesin di bagian depan dari sini. Karena Matic, dia ngasih sandaran kaki juga. Build material joknya dari fabric dikombinasikan dengan beludru halus di sisi kanan dan kirinya. Rasanya bahan yang digunakan Honda lebih empuk daripada yang dipakai di Yaris GR Sport. Headrestnya bisa diatur naik turun seperti mobil pada umumnya. Kalau di Yaris head unitnya 7 in, di sini 8 in. Speedometernya analog, MID-nya ditempatkan di sisi tengah. Bisa mengetahui jarak tempuh, temperatur, trip A, trip B, indikator pintu, mana aja yang kebuka, mana yang ketutup, rata-rata konsumsi bahan bakar, dan lain sebagainya. Tapi gue lebih suka speedometernya Yaris GR Sport sih, lebih sporty. Sementara speedometer ini terlihat lebih sederhana. Kalau dinyalakan, speedometernya seperti ini guys. Di bawah head unit, AC-nya sudah auto, bisa diatur arah semburan anginnya. Ada aksen LED merah juga saat dinyalakan. Di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan, 2 slot USB, dan 1 buah power outlet 12 volt DC. Ada cup holder juga, tuas perpindahan transmisinya, dan rem tangan pakai otot. Oh ya, ada tombol eco-nya juga nih untuk pengendaraan yang irit bahan bakar. Tentunya di bawah setir ada pedal shift-nya juga. Beralih ke baris kedua, saat pintunya dibuka, kesannya biasa aja. Bagian dalam pintunya berbahan plastik, headrest kulit sintetis dijahit asli warna merah, handle pintunya di krom-krom. Tempat naruh minuman ada juga di sini dan sebuah speaker standar. Ruang kakinya lega banget. Jok baris kedua bahannya sama dengan jok baris pertama. Bahan fabric dipadukan dengan beludru halus di pinggiran jok. Honda menyebut material jok ini sebagai Suede Fabric Leather Kombi Trim Set. Pastinya joknya sudah isofix juga, aman buat bayi. Walaupun bisa diisi 3 orang, baris kedua City RS ini idealnya 2 orang saja, karena bahan di bagian tengah itu gua rasa berbeda dengan bagian sebelahnya guys. Saat gua coba tadi, nggak enak duduk di sisi tengahnya. Kita coba masuk ya. Dari sisi belakang, penampakan dashboardnya seperti ini guys. Jujur aja,
Desain interior Honda City RS hatchback kali ini jauh lebih sporty dibandingkan Yaris JR Sport, dan gua suka dengan dashboard seperti ini. Jahit-jahitannya semuanya asli, nggak ada yang palsu kayak di tetangga sebelah. Head unitnya lebih besar, desain AC-nya lebih bagus, setirnya sporty, udah dapat cruise control juga, speakernya lebih banyak. Baris keduanya juga dapat dua buah power outlet 12 volt DC yang nggak bakal kalian dapatkan di Yaris JR Sport. Untuk urusan interior keseluruhan dan fitur, Honda City RS hatchback kali ini menurut gua jauh lebih baik, lebih komplit, lebih lengkap dibandingkan Toyota Yaris JR Sport 2022. Bicara soal fitur keselamatan, Honda City hatchback tentunya punya fitur yang disebut dengan G-Force Control with Side Impact Beam. Maksudnya, dia punya fitur keselamatan pasif dan aktif, serta mampu menyerap dan mengalirkan energi saat terjadi benturan. Fitur keselamatan lainnya, dia punya total 6 airbag. Dia juga punya Hill Start Assist yang mencegah mobil mundur di tanjakan saat kalian memindahkan dari pedal rem ke pedal gas. Dia juga punya Vehicle Stability Assist untuk mengurangi gejala oversteer dan understeer pada saat bermanuver. Satu lagi yang gak kalah penting di safety-nya, mobil ini sudah dilengkapi dengan immobilizer. Artinya, mobil ini hanya bisa dinyalakan dengan menggunakan kunci aslinya aja. Jadi pada saat ada yang paksa membuka pintu, maka alarmnya otomatis nyala guys. Keren nggak tuh? Kita beranjak ke ruang mesin, saat kap mesinnya diangkat, feel-nya biasa aja, nggak berat, nggak ringan juga. Dia udah ngasih peredam, sayangnya cuma pakai cat dasar doang. Ruang mesinnya juga sama, pakai cat dasar doang guys. Beda sama tetangganya sebelah, Yaris JR Sport, ruang mesinnya sudah dicat bagus sewarna bodi. Mungkin poin ini yang mesti ditingkatkan Honda ke depannya. Mobil ini menggunakan mesin 1500 cc atau tepatnya 1498 cc, 4 silinder segaris, DOHC 16 katup iVTEC full injection. Mesin ini menghasilkan daya maksimum 121 PS pada 6600 rpm dan torsi maksimumnya di 145 Nm pada 4300 rpm. Tenaga ini disalurkan ke dua roda depan menggunakan transmisi CVT. Itu artinya, tenaga mobil ini jauh lebih unggul ketimbang Yaris JR Sport yang memiliki daya maksimum 107 PS pada 6000 rpm. Dan torsinya maksimum di 14,3 kg/m pada 4200 rpm. Walau mobil ini punya mesin lebih baik, tapi susunan, tata letak, dan instalasi mesinnya berantakan. Nggak kayak Yaris JR Sport yang lebih rapi, bahkan Toyota ngasih cover di mesinnya. Jadi, kesimpulan Honda City RS hatchback kali ini, yang pertama dari sisi eksteriornya nih, pastinya gua lebih milih Yaris JR Sport karena menurut gua lebih sporty. Kalian boleh setuju, boleh tidak setuju, selera ya. Kesimpulan yang kedua, soal desain interiornya. Kalau bicara sporty-sportian, interior mobil ini jauh lebih sporty. Dashboardnya lebih bagus, lebih keren, lebih fresh, terkesan lebih canggih ketimbang Yaris JR Sport. Kesimpulan yang ketiga, fitur dan teknologinya. Pastinya Honda City RS hatchback dong. Udah ada cruise control, lampu dari depan hingga ke belakang sudah pakai LED semua guys. Kesimpulan yang keempat soal mesin nih. Honda sejak dulu emang selalu lebih unggul di poin ini guys. Mesin-mesin buatan Honda terbukti lebih bertenaga dibandingkan kompetitornya. Tapi masalahnya, di mobil kali ini sepertinya Honda kurang memperhatikan estetika. Coba deh kalian lihat ke ruang mesinnya. Cuma pakai cat dasar doang. Instalasinya juga tidak serapi Yaris JR Sport yang udah dikasih cover-cover gitu.
salah satu poin minus di sini. Kesimpulan yang kelima, bagaimana seandainya kalau gue disuruh milih antara Yaris JR Sport atau Honda City RS hatchback kali ini? Mempertimbangkan desain eksterior, interior, teknologi, fitur, mesin, estetika, gua pilih Yaris JR Sport. Daripada cruise control, gua nggak ingin kehilangan rem cakram di roda belakangnya guys. Sementara Honda City RS hatchback kali ini masih menggunakan tromol. Ya, sangat disayangkan sih. Demikian saja kesan-kesan gua tentang Honda City RS hatchback kali ini. Pertanyaan, kritik, dan saran silahkan dituliskan di kolom komentar. Gua tidak ada maksud untuk merendahkan atau menyudutkan pihak Toyota ataupun Honda. Ini hanya murni opini gua pribadi saja sebagai bahan evaluasi dan masukan-masukan bagi Honda maupun Toyota demi perbaikan ke depannya. Terima kasih telah mampir di channel ini dan sampai jumpa di video berikutnya.